Hai Blubbers, maaf, maaf. Oke, balik lagi di obrolan 40 something bersama saya Erin. Oke, thank you bos, maaf. Oke, jadi hari ini itu sebenarnya udah 3 hari sih. Aku lagi PMS. Terus hubungannya apa? Oke, tahu dong perempuan kalau lagi PMS, apalagi women at 40. Apalagi nih ya. Ya, udah berapa hari sih kita ini ada lockdown yang kedua kalinya dari tahun 2020 tuh. Yang pertama itu di bulan Agustusan kalau nggak salah. Agustus bener? Maret. Salah, salah. Sorry, 40. Jadi lupa. Jadi bulan Maret 2020 terus sekarang bulan Juni 2021. Dan kebayang gak sih, gue tuh lagi senang-senangnya kemarin itu ada berita bahwa kayak fasilitas umum mau buka lagi, terus bahkan sampai kemarin-kemarin itu kayak bioskop, terus pusat-pusat keramaian, kafe-kafe itu udah diperbolehkan lagi, udah normal lagi. Bahkan temen gue udah ada yang ngajak ke Braga yuk, kayak gitu udah, wow udah mulai normal. Tapi gara-gara ya ada ledakan lagi si COVID ini, nah, ya mana variannya yang lebih lebih berbahaya gitu, lebih ganas. Ini yang gue denger ya di news ya. Oke, dan jadinya Bandung kena lockdown lagi dan ya semua hal berulang lagi, jalan sepi lagi, usaha macet lagi. Kebayang dong, kok jadi curhat? Curhat. Curhatan 40 ganti curhatan 40 di saat COVID. Jadi gue baru jalanin usaha 2 bulan kudu tutup. Oke, jadi ya bener-bener berat gitu ya. Dan gue yakin ini bukan buat gue sendiri, yang lain juga gitu. Dan kayaknya nggak tahu ya, ada sesuatu yang berubah di diri gue. Oke, gue sadar gue harus baik-baik aja ya, nggak semua orang di saat COVID ini harus bertahan, sabar bertahan. Lalu gimana lah caranya supaya kita tetap bahagia, kita tetap happy, kita tetap bisa menjalani hari-hari, jangan sampai hilang ingatan, jangan sampai jadi marah-marah atau kayak gitu. Tapi nggak bisa, gue nggak bisa bohong, gue lebih sensitif dari biasanya, apalagi hormon nih lagi kayak gini, sangat super sensitif dan bener-bener ngerasa boring. Ada yang sama nggak di sana ya? Apa ini gara-gara emang udah 40 nih hormon berubah gitu ya? Gara-gara itu apa yang gimana nih yang saat gua di 20-30 ketika gua harus em, apa ya, ada masalah atau depres kayak gini, kayaknya belum pernah deh. Ini peak time-nya deh. Mungkin gara-gara si pandemic ini. Nah, gimana ya caranya? Kan sekarang lagi apa ya? Banyak juga sih ya yang peduli tentang kesehatan mental lu kayak gimana nih di COVID gitu. Dan oke lah, gue banyak baca-baca, tapi gimana mau baca-baca, gimana mau fokus kalau moodnya aja udah hilang gitu. Jadi yang mau gue lakuin sekarang adalah gue akan mencari teman-teman yang bisa gue ajak ngobrol ya. Gue pengen tanya apakah hal seperti ini hanya gue alamin sendiri ya gitu. Kayaknya enggak deh. Salah. Gue tanya-tanya temen dan memang kayak gini. Dan gimana nih, especially untuk age 40 ya. Judulnya kali ini kan tentang gratitude and loneliness in 40. Ini relate banget sama kondisi di pandemic ini. Oke, ketika ini dari yang gue baca ya, dari yang gue baca dari sebuah artikel nih. Tunggu ya, gue liatin. Set.
Jadi kan untuk orang-orang yang umurnya di atas 40 itu oke, tunggu sebentar ya. When people age, nih katanya, they are confronted with many challenges in life, such as physical and cognitive decline. Ya, ketika orang menua itu, sedih banget pembahasannya menua. 40, 41, 42, 43, then I'll be 50, but enggak deh. Ya nggak bisa dihindari, fisik kita dan daya pikir kita berubah nurun ya. Terus ya mengalami beberapa sakit, kayak gue sering sakit kepala lah, terus punggung gitu ya, umur 40. Terus being affected by disruptive stressor. Nah ini kaitannya dengan si stressor ini. Jadi efek dari loneliness di umur 40 ini semakin berat. Ngomong beratnya kurang berat gak sih? Bener-bener dihayati. Semakin berat gitu ya, gara-gara si COVID ini. Nah, ngobrol-ngobrol yuk. Ya, kita ngobrol-ngobrol nih sama temen aku nih, ada nih ya. Thank you banget dia udah bersedia ya. Dia mau bersedia menanggapi aku yang sedang gak jelas ini. Yang sedang kayaknya sedikit depres dan harus ada temennya. Dan gimana? Gue nggak bisa keluar rumah ya. Gue nggak bisa keluar rumah. Gue hanya bisa ke tempat-tempat tertentu yang urgent dengan berbagai macam peralatan gitu. Dan ya udah, ngobrol sharing, kayaknya ini salah satu yang ya kali aja ada informasi menarik gitu ya. Aku panggil sekarang ya temenku, namanya Sari. Dia Hai Sari. Hai Sar. Oi. Oh, oi. はい。 Hai Sar. そうですね。はい。 Tar dulu, gue pengen ngomong bahasa Jepang. Lu tuh di Sujido Jepang. Tar dulu, Hisashiburi. Bener nggak? はい。 Benar. Hisashiburi. い Halo や、 Sari. 本当楽しいですからね、パリはいつも。 Halo. Kazu Iya, di sini iya. juga. Halo Kazu. そうですね。 Konbanwa. は Oke い。 Sar. なりました。 Gue lagi いつも galau, 笑ってる。 sumpah. Lu tahu nggak galau? Lu tahu nggak Galau tahu dong. Galau tahu. あ Tahu 日 dong. 本人じゃない Lu から。 bahasa Indonesia masih ngerti gitu? Dari mana? Lu masih Ya ada? iyalah. Enggak, maksud gue Shinkai? bahasa trennya gitu, Shinkai bahasa yang sama mau galau, zenzen. gabut kayak gitu-gitu lu ngerti うら nggak? らま、うん、 Tahu. Tahu? はい。 Tahu. Ada teman-teman Indonesia di sana atau まあ gimana? 生きてると思いますけど、もうサーフィンしてないみたい。あんまり。 Ada teman-teman Indonesia di sana tuh. なんか Ada apa? 山 Ada teman-teman naik gunung orang Indonesia,最近 jadi lu katanya. tahu bahasa Ada. yang lagi gaul. Teman saya. Oke. 新海さんなんか Iya. So Berubah. desu ne. Tahu. Galau mager. そう Tar なん dulu, か gua pengen Dia ada- bahasa ada Jepang cewek. yang bahasa いや gaulnya Jepang. Yang Suka sonna cewek. koto. で Apalagi その apalagi. そうそうそう。kalau saya は Bahasa Bahasa apa lagi ya? gaul. もしそういう子いるら Kirei. サーフィンやろう。 Apa sih gua? サーフィンです Oke, ya Sapi siapa jadi Sari ini temen gua waktu gua di Jepang dulu. Wow, 5 tahun yang lalu, Sama-sama gila. bisa. Wow. Ya, jadi dari tahun 2000 Hai. はい、わかりま 2013 した。 sampai 2015. Tapi kita Arigatou tuh udah gozaimasu. kenalan dulu sebelumnya. Itu すくすま。 Kazu ya lagi teleponnya. Iya. はい、さよなら。 Kerekam nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Ih, gak ngerti juga gue. Nggak ngerti. Gak ngerti kok karena. Oke. Bisa kenalin diri. Bisa kenalin diri. Oh. Oke, ya
dari mulai apa ya? Udah berapa lama tinggal di sana? Berapa lama tinggal di Jepang? Tinggal di Jepang udah hampir 8 tahun kan? Hah? Itu 8 tahun kan? Oh. 8 tahun kan? Oke. Wow, berarti dari tahun tak dulu 2021 kurang 8 2013. Enggak. Oh, 2013. 13. Oh, oke. Benar. Ya, wow. Terus lu single? Nansai desu ka? Nansai desu ka? Nansai. Nansai desu ka? Hampir Nggak 40. Hampir 40. Oke. Sebenarnya nggak sopan kan ya, Sare ya? Nggak Kita- sopan. Sebenarnya kalau di Jepang itu lu nanya umur tuh nggak sopan gitu. Cuman kan ini Benar. khusus untuk di YouTube bla bla radio. Ya, ini acaranya kan about 40 lah, jadi 40 something. It's okay ya, Sar ya. Tuh, coba lihat. Hampir. Coba dilihat mukanya Sari ya. Fisiknya Sari ini bener-bener lu tuh nggak kayak 40. Kalau gue lihat lu kayak 25 gitu. 30. Aduh, jangan muji dong. Enggak, gue harus balik lagi ke sana gitu supaya preserve muka gue. Oke. Single? Married? Married. Oke. Tadi tuh. Married. Hai. Suami bahasa Jepangnya apa? Dana. Hah? Apa? Dana. Hai Dana. Hai Sari Dana. Udah. Gua bahasa Jepang udah pada hilang. Oke. Terus kegiatan lu di sana apa, Sar? Kegiatan Part-timer. di Jepang. Kegiatan Part-timer. kerja di Kerja. mana? Kerja di bakery. Kerja. Oke. Bakery ya. Oke. Terus Bakery, kerja di bakery. Terus apa lagi ya? Eh, Ya kegiatan ya di rumah. kegiatan di rumah Di laut. sehari-hari ya. Kerja. Olahraga Ya apa? seperti itulah. Olahraga apa aja lah. Surfing boleh. Skateboard boleh. Skate tuh. Ya, lihat deh. Mbak Sari ini yang 40-an ini sesuatu hal yang unik dari lu, Sar. Maksudnya kan beda sama orang di Indonesia kebanyakan gitu ya. I mean like lu kalau umur 40 itu biasanya ya lu udah fokus ke keluarga, fokus ke kerjaan, kerja di kantor, kayak gitu yang biasanya orang perempuan di umur 40. Tapi Sari ini dia suka banget skateboard, dia masih suka skate. Terus dia main surfing. Ngilang ya Sarinya, mana? Ya. Ada. Ya, dia main surfing dan ini dia tuh nggak akan bilang karena apa? Karena gue tahu karakter orang-orang yang udah lama di Jepang ya, karakter orang Jepang dan orang-orang yang udah lama di Jepang itu mereka tuh low profile gitu, nggak kayak gue. Jadi dia ini surfingnya jago. Dia tuh salah satu. Siapa bilang? Iya, lu jago udah. Lu pernah menang. Sini gua tunjukin nanti di Instagram nih. Gua liatin. Ikutan kejuaraan gitu, Bos. Kejuaraan surfing. Gua naruh kaki dua berdiri gitu aja susah, apalagi. Ya, jadi kayak gitu dan kebetulan suaminya juga memang suka surfing. Jadi ini tuh pasangan yang cocok banget gitu menurut gua. Wah, inget ya masa-masa dulu ya. Kita tuh dulu ketemu di mana sih? Dulu pas awal. Kita 2009 kan ya? Pas awal. Heeh. 2013. Bulan Maret. Bulan Maret. Nah, itu 2013. Kayaknya enggak. 13. 2013. Maret 2013 Di Batu Karas. di gitu Batu ya? Karas. Nah, jadi gue tuh ketemu Sari itu bos di Indonesia di Batu Karas lagi surfing. Tapi dulu lu belum surfing ya? Lu udah surfing belum atau udah mulai belajar? Udah mulai belajar? Belum. Belum gitu Belum. get into it ya.
Wow. Sekali-sekali ya udah masih. Iya iya iya. Wow. Gua serem banget kalau misalnya surfing ya. Kayak kalau kaki lu nggak nginjek ke bawah tuh gua udah panik duluan. Oke. Takut tenggelam. Aduh, ini jadi ngobrolin masa lalu nih ya Ngobrol. Sarso ini. Ini topiknya kan gimana ya, intinya gimana mengatasi nih, intinya untuk mengatasi stres lah, kesepian saat pandemik untuk yang ya kayak perempuan gue lah, kayak 40-an gini kan. Misalnya lu kalau masih kuliah ya lu bisa aja mungkin gayanya beda gitu. Kalau anak kuliahan kali yang ngapain ya mereka ya pas pandemik, belajar masak main game. Nah itu Main game. rata-rata anak muda itu 20-30an mereka main game dan mereka tuh bisa gitu di rumah itu. Bahkan mereka udah cozy aja, udah mager. Terus anak-anak 30-an mereka buka bisnis yang online, jago banget mereka, dan mereka Iya tuh betah. sering lihat. Sementara gua yang suka maksudnya suka bergaul atau suka ke satu tempat itu benar-benar siksaan banget buat gue, dan gue merasa sangat sendiri gitu. Terus lu gila. Oke, lanjut dulu ya. Nih yang lagi hits di sana apa, Sar? Saat ini kan masih pandemik ya, masih di sana sama nggak sih kayak di masih Masih. lockdown lagi nggak? Lockdown lagi kayaknya sih untuk sementara enggak ya, soalnya baru dicabut emergensinya. Kapan itu? Sekitar kapan? Sekitar minggu kemarin deh. Oh, baru dicabut. Baru dicabut. Oke. Nah, pas saat lockdown itu apa aja sih? Apakah sama kayak di Bandung nih ya, kayak di Bandung lah, di Indonesia lah, yang kayak lu kafe-kafe tutup gitu, terus lu hanya bisa take away aja gitu. Terus kalau ketahuan nih ada kafe yang buka langsung disegel dan lu nggak bisa izin operasinya diambil kayak gitu-gitu. Gua ngomong kafe terus ya soalnya Oh, di usaha sini gua enggak. tutup nih. Oh enggak. Usaha gua tutup. Di sini enggak. Di situ enggak. Jadi gimana Enggak. cerita. Enak dong. Kalau restoran ya di sini itu sampai jam 7 malam Sampai jam untuk 7. sekarang. Oke. 7 Jadi malam. Setelah jam 7 malam itu melayani take away. Wah, enak banget. Sebelum jam 7. Oh. GoFood, apa sih? Uber sampai jam 7. Sampai jam 7 masih melayani dine-in. Tapi dibatas. Oke. Itu aja sih. Mall juga sama sampai jam 7. Sampai jam 7. Jam 7 jam 8. Oke. Ini kondisi lockdown ini yang kedua atau berarti yang kedua dong ya di tahun ini? Yang kedua. Nah, di tahun pertama kayak gimana? Kondisinya sama nggak atau lebih ketat kah atau lebih longgar kah gitu? Si lockdown yang pertama lebih ketat ya. Oke. Lebih ketat. Jadi lu kudu yang stay kedua, at home gitu nggak? Enggak juga sih ya. Cuma kemana-mana harus pakai masker kan. Kalau kita dulu harus bawa hand sanitizer. Di sana gimana? Sama. Di sini gue flashback ke masa lalu ya, ketika lockdown pertama. Sedih banget. Ya, jadi lockdown pertama itu semua harus stay at home. Sekolah-sekolah tutup, nggak ada yang kerja di kantor, nggak ada ya. Jakarta bener sepi yang ngasih jalan. Oh iya, work from home. Dan Bandung juga ya, bener-bener kayak kota hantu gitu. Dan gue kan suka iseng malam-malam nih keluar gitu sama pasangan gue, terus ngeliat itu bener-bener kayak kota mati gitu. Lu experience kota mati. Nah kayak gitu totalitas lockdown yang pertama.
Sampai kayak gitu nggak di Jepang? Kayaknya sih nggak sampai begitu ya. Cuma dibatasin aja Loh, untuk enak. Masih bisa lu tarik nafas. Tapi kalau sekolah waktu pertama itu di ini ya nggak boleh. Libur ya. Sekolah tutup. Libur. Nah, terus sekarang gimana? Kantor juga. Di awal-awal ya. Cuma untuk toko-toko atau restoran yang melayani kebutuhan sandang pangan itu nggak boleh tutup. Harus buka. Maksud lu kayak lu tahu kan Borma? Borma kayak Superindo. Lu kayak apa? Supermarket kayak gitu-gitu. Buka. 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 Di kita gitu nggak sih dulu? Buka juga ya. Buka juga. Oke. Jadi ya hiburan lah salah satunya gitu ya. Kafe, restoran. Tapi kalau kafe, restoran masih buka ya di sana. Masih. Cuma itu meja-mejanya itu dikasih tirai plastik pembatas. Kasir juga dikasih tirai plastik. Lu tuh ngomong kayak terbata-bata. Terus kalau masuk itu harus dicek. Masuk itu harus apa? Masuk ke dalam restoran atau ke dalam ruangan harus dicek suhu. Disediain alkohol. Oh, iya. Kayak gitu. Ini logat ininya, logat bahasanya ya. Iya enggak sih lu? Benar enggak? Enggak juga. Lu enggak ngerasa bahasa Indonesia lu aneh. Jadi lu tuh kayak terbata-bata. Kayaknya sih emang udah aneh kali ya. Kayak lu coba ngomong bahasa Jepang deh, apa ya? Jangan, ntar gue gak ngerti juga. Logat lu aneh, bener. Tapi masih jelas. Logat lu aneh tapi masih jelas. Lucu. Oke. Banyak yang bilang. Banyak yang bilang ya? Iya. Iya, logatnya aneh Ngerti jadi sih, kayak kayak orang Jepang beneran. Emang jadi apa ya, suka rancu. Gak apa-apa lah. Switch language itu memang susah lah ya. Kalau gue switch language Indonesia, bahasa Inggris, Sunda. Oke. Itu sih enak. Sekolah gimana sekolah? Buka nggak sekarang? Sekolah sekarang udah buka, udah mulai normal. Udah mulai buka, enak dong. Semuanya udah buka. Masalahnya, nah ini salah Ya satu. begitulah. Buka ya. Oke, ini salah satu stresor, salah satu pemicu stres wanita di umur 40 ini adalah ketika harus mengajar anak di rumah dengan online. Nah itu kenapa ya, gue harus ngurus keluarga, gue harus beresin rumah, gue harus ngajar anak-anak. Nah ketika anak-anak ini kan enak gitu, ketika anak-anak udah mulai sekolah lagi enak gitu. Gitu, ini curhat gua. Lu ngajar anak sendiri pusing, tahu lu nggak sih? Kayak yang apa ya, googling, taunya gitu. Ujian juga. Nanti yang pintar ibunya ya. Ibunya ngenes banget gitu. Ya nggak sih, lu harus bisa matematika. Oke lah, gue bisa. Cuman kan kayak ya gue malas gitu belajar yang lain-lain. Terus ada bahasa yang lain kayak bahasa Arab gitu, kan pusing. Ada bahasa yang lain. Belajar lagi ibunya. Ya itu. Jadi kalau di Jepang udah mulai sekolah sebenarnya udah bagus itu. Aduh. Nah, ngomong-ngomong nih ya, kan ini yang ditanyain sama teman gua nih. Jadi dibilangin sama teman gua nih, orang Indonesia tuh bandel-bandel. Jadi inilah akibatnya. Lu lihat
si COVID ini nggak berhenti gitu kan. Sementara di negara lain ya, lu masih harus pakai masker ya di Jepang? Kemana-mana? Di Masih. Jepang mah normal juga lu pada pakai masker ya nggak sih? Masih harus. Iya nggak, Sar? Di Jepang dulu pada pakai masker, memang udah biasa ya. Udah biasa masih. Kan orang tuh pada pakai masker gitu, pergi-pergian tuh udah biasa. Cuman ya sekarang itu kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk ke toko. Masih kayak gitu ya. Masih. Okay. Herannya karena negara di sekitar lu itu udah bebas, lu tuh nggak pakai masker tuh udah bebas. Masa? Ya kayak di Cina ini yang gue baca ya, Cina sama Korea Selatan, Amerika juga, Israel juga gitu, Australia deket Indonesia boleh ya karena ketat kali ya. Sebenarnya gue nggak masalah gue pakai masker ya, kadang-kadang gue senang pakai masker jadi orang itu. Maksudnya gue belum pakai make up juga nggak apa-apa. Cuek, ini aja sih peraturan yang lainnya yang bikin gue terbatas gitu. Buset. Ser, kita break dulu ya. Sebentar aja sekitar semenit. Nanti dilanjutin deh sama ini. Apa yang lu lakuin ketika pandemik ini gitu untuk at least lu mengurangi rasa sepi lu deh gitu. Jadi lu kayak gimana tips and triknya dari lu sendiri, terus kayak di Jepang tuh kayak gimana gitu, siapa tahu bisa ngasih tahu pemerintah di sini supaya supaya juga memperhatikan kesehatan mental para wanita umur 40 kayak gue. Oke, break dulu ya Sar ya. Oke, kita break dulu ya. Ya. Yoi. Balik lagi bareng gue Erin di Bla Bla Radio on stream. Oh ya, mau ngingetin aja ya. Jadi tayangan ini ada serentak di 4 platform. Pertama di aplikasi Android Bla Bla Radio, lalu di website Bla Bla Radio, dan juga di Instagram live-nya nih. Kita lagi live di Instagram dan juga di YouTube channel ya, di Bala Bala Studio Bandung. So listen and enjoy. Oke, kita lanjut nih. Sar, hai. Hai. Oke, hai. Jam berapa di situ? Gua nih dari kemarin gangguin lu deh. Sorry. Jam berapa? 7:30 malam. Imagananji desu ka? 7:30 malam di sini, jam 5:30, berarti 2 jam bedanya. 2 jam. Oke, sorry ya, gua ganggu waktu lu terus nih. Wanita galau memang biasanya seperti itu, ganggu terus. Wah, capek. Gua pengen cepet-cepet udahan COVID. Gua mau ngadu sama pemerintah. Nggak ada gitu pengaduan mental kayak gini. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, lu kalau di Jepang, ya kan yang notabene nih, ya kan negara berkembang gitu. Apakah ada perhatian dari pemerintah untuk masalah yang kayak gini, yang kayak ya
menghibur lah gitu, menghibur ketika masa pandemik ini? Ada nggak memperhatikan kesehatan mental gitu? Kayak Mental penghiburan apa ya? iya. Kayak Apa? taman-taman, kayak misalnya Taman justru waktu itu apa ya? Rekreasi oh kayak rekreasi. Disneyland itu tutup Ah, Disneyland tutup. tutup berapa bulan Disneyland. Oke. Waduh. Terus Heeh. Universal juga tutup kan. Heeh. Semuanya tutup. Oke, sekarang Sampai buka. bioskop juga tutup. Heeh. Sekarang Sekarang gimana? udah buka. Oh, oke oke. Nah, gua nggak tahu nih Trans Studio kemarin buka sih ya. Masih buka nggak? Udah tutup lagi. Ada promo gitu. Oke. Nah, kalau di Indonesia kan ada kayak gini nih, Sar ya, yang namanya juga pandemi, kerjaan susah ya. Ada yang namanya bantuan sosial, bantuan keuangan nih, ada BLT kayak gitu. Dan itu cukup membuat senang ya. Dan gua kan kerja nih, ada yang namanya BPJS kayak gitu. Uang uang BPJS ya lumayan deh gitu ya. Buat kasihan banget. Buat nggak ngerti juga duitnya ya, maksudnya jadi ya ada kayak gitulah ya. Ini di tataran mental aja nih. Nah di Jepang kayak gimana? Jepang kayak gimana ketika Kalau pandemik? soal BLT sih pernah ya Mm-mm. satu kali. Terus sama pemerintah Uh-uh. pusat itu bagi-bagi masker. Bagi-bagi masker, bisa beli sendiri. Bagi-bagi masker gratis. Oh gitu, berapa Yang isinya besarannya satu nih? rumah itu 2 lembar. Hai, bisa beli sendiri gua. Terus apa lagi? Apa lagi nih? eh karena gue baca di Facebook nih, gue yakin yang lain pengen tahu. Hmm. Kayak yang kemarin itu, yang satu orang itu dapat berapa? Pasti Oh gitu. berapa besarnya BLT di Jepang berapa? BLT tahun kemarin itu sekitar 10 man. 10 man, 10 man 10 10 juta, 10 man. 10 juta per 10 juta per kepala, per kepala. 10 juta Per per kepala. kepala ke Jepang. Bukan bukan per kepala keluarga ya. per Per orang. per orang. Hayu. Per orang. Assalamualaikum. Sampai bayi juga sama. Mau ke Jepang dulu ya. Dadah. Dadah. Tolong bukuin. Gue mau dapat BLT Jepang. BLT sini kayaknya cukup buat ini aja. Cukup buat masker. Bawa santai ya, bawa santai ya. Jangan ada isu, jangan terlalu sensitif ya soal BLT. Cuma lu denger satu orang dapat 10 juta. Itu buat orang Jepang aja atau kayak gaijin? Gaijin itu bukan orang Jepang. Semua orang yang sudah yang udah punya KTP Jepang, yang udah jadi penduduk. Itu kayak gimana, Sar? Kayak di Jadi sini enggak desek-desekan gitu? enggak, Kayak jadi itu jadi itu dikasih semacam surat ya, kayak kartu pos. uh-uh, Terus nanti didata uh-uh, sendiri, uh-uh, nama, alamat, uh-uh. terus nomor rekening. Terus nanti dikirim balik pakai amplop balasan. And with the money inside? Terus kalau With the money inside, amplop balasannya atau gimana? enggak, jadi tuh dikasih surat Uh-uh. yang isinya bahwa akan menerima BLT. Jadi harus diisi data-data diri. Oh, oke. Dan itu lewat Terus bank account. pos Uangnya lewat account pos. satu. Hah? Uangnya lewat account, terus Uh. untuk suratnya itu dikirim by post atau by email. Kayak gitu harusnya. Ini kalau di sini tuh bentuknya. Terus nanti uangnya itu ditransfer ke rekening. Setelah ditransfer nanti dikasih surat atau dikasih email bahwa sudah ditransfer sekian.
Jadi nggak perlu antri. Kenapa lu? Minum, sirik. Terus, oke, Sirik. ya. Itu penghiburan yang sangat menghibur, apalagi sih yang bisa menghibur kita selain uang? Menghibur. Menghibur sekali. Yang kedua, kemarin lu ngomong, ya ini sedikit, ini aja bluffers. Ini bikin jantung bos, ini di sebelah sini ada bos gua. Jantung bos akan lebih wow. Sebutkan yang program travel Tea, cepetan. Program penghiburan lain. Yang mana? Yang travel, yang lu dikasih duit sama Oh. pemerintah, dikasih diskon. Oh iya, Apa? iya Sebutin benar. lagi. Itu Go to Travel. Ada programnya. Jadi kalau mau jalan-jalan dapat diskon 35%. Terus apa lagi? Jadi sisanya itu dibayar pemerintah. Kenapa di sini nangis ya? Ini ada kecemburuan sosial. Sar, lu malah tambah bikin kita depresi. Jadi pengen Cuma gara-gara cuma Oke. ya efeknya itu setelah ada Go to Travel itu meningkat. COVID. Sama kayak mudik. Dan tapi ini lucu sih. Iya benar. Sebenarnya pemerintah Jepangnya ini berarti sangat memperhatikan tingkat ke ini, iya, concern ke tingkat mental, ya, ke kesehatan mental. Bener, jadi dikasihlah tiket, terus ternyata malah naik. Oke, itu masih ada nggak sekarang? Berarti udah Sekarang berhenti udah ya, nggak ada. Beren? Masih ada? Udah berhenti. Udah berhenti. Udah nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Itu salah satu usaha pemerintah lah yang patut diapresiasi. Mungkin di Indonesia juga ada kayak tiket itu yang ada ya, tiket diskon, ada banyak diskon juga gitu. Dan tapi ya kemarin itu bikin meledak lagi itu pas Lebaran deh gitu, gara-gara Lebaran. Jadi itu kan saatnya mudik kayak gitu-gitu, nggak bisa di avoid ya. Oke. Sebutin lagi yang lain, itu tuh yang kupon makanan, sebutin. Oh, yang kupon makan itu kita harus beli ya, beli kupon. Terus? Jadi kita makan di restoran, itu ada semacam bukan cashback ya, kayak bisa digunakan berkali-kali. Wow. Iya. Tapi sekarang itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah di stop. Oh, terus Udah nggak ada. sekarang apa? Sekarang apa yang Sekarang apa ya? jadi hiburan nih? Ya, di saat Covid gini. Sekarang itu kayaknya sih karena berhubung udah hampir new normal. Jadinya ya hiburannya biasa, kayak bioskop juga udah mulai buka kan. Oke. Terus taman-taman apa kayak taman rekreasi juga udah mulai buka, kebun binatang juga udah mulai buka. Jadi ya udah normal ya. Kayak gitulah. Oke. Hiburannya hampir normal. Terus lu back then again ya. Back then pas masa pandemi, lu surfing nggak di sana? Gimana, ditutup nggak tuh tempat surfing? Pantai kayak gitu ditutup nggak? Surfing ditutup. Oh, oke. Jadi ditutup. Lu berhenti dong. Lu sama sebenarnya sih nggak boleh ya. Tapi curi-curi. Sebenarnya tuh tapi karena banyak yang bandel. Ternyata orang Jepang bandel-bandel juga. Sebenarnya tuh peraturannya itu kalau udah setelah surfing itu nggak boleh ngumpul-ngumpul, jadi harus pulang. Mana bisa? Nggak boleh ada acara kumpul-kumpul di pantai, itu nggak boleh. Cuman karena banyak yang bandel ya. Iya. Begitu. Ada yang mau nanya nih, Boleh. Apa tuh? Boleh. Email di Jepang saat pandemi, ya kan? Kalau
Ngapain? Nyikapinya gimana, gratitude-nya itu gimana gitu. Nah, kedengeran nggak, Sar? Enggak. Kedengeran. Oh, gue repeat ya. Iya. Repeat. Jadi gini, kalau female ya, ada pertanyaan nih. Kalau female di Jepang gitu ya, Khususnya yang 40 lah ya. ya women at 40 lah, seumuran lu lah. Gue paksa, seumuran gua. Cewek Iya, seumuran gua. boleh. Cewek seumuran gua di Jepang tuh kegiatannya ngapain tuh ketika pandemik gitu. Ya mereka udah enak mau new normal, Siri. Iya. Waktu pandemik deh, back then. Biar ada compare. Biar ada perbandingan. Itu ngapain? Umur palingan ya apa ya? Kalau untuk yang hobi surfing ya surfing, atau mungkin jalan-jalan di taman, atau mungkin bikin atau masak, atau ya kayak begitu, atau mungkin TikTokan juga ada. Kayak gue, nah lu udah install kan? Benar. Coba lu bikin TikTok yang buat surfing, itu keren banget surfing. Terus lu suka baking nih ya. Nanti ya lu bikin brand di sini, lu bikin bakery di sini. Siap. Nanti lu resep dari lu, ntar gue yang ngejalanin di sini, boleh. Oke. ことですけれども。 Apa tadi? すいません、電話しちゃって。 Atau industri kreatif selama COVID di Jepang. いや、なんか、大丈夫ですか、今。 Nah di Jepang. すいません、お食事時間ですよね。 Di Jepang ada industri kreatif nggak di 申し訳ない sana? です。 Kayak なんかちょっと早く伝えたくて。 kayak apa ya? Ya, Kayak lo. makanan, kayak jualan makanan kayak gitu. Selama pandemik gimana? Pengrajin kayak temen lu yang bikin anting-anting kayak gitu-gitu, yang bikin jewelry gitu. Ada. Ada ya. Tetap Ada. jalan ya, online Ada. gitu. Tetap jalan. Online shop tetap jalan. Terus yang kayak pre-love itu tetap jalan. Mereka pakai aplikasi pre-love gitu. Wow. Tetap jalan sih. Oke. Atau apalagi ya? Ya, kayak gitu. Ya hampir sama ya sama kebanyakan. Ya. Jadi masih bisa gitu, masih ada, masih normal. Kalau di Indonesia kan langsung drop semua. Iya, nih kalau di Indonesia, aduh, Sar, jadi langsung drop juga gitu ya. Salah satunya gua yang terkena efek gitu. Terus teman-teman gua yang kerja di industri kreatif kayak organizer ya, event organizer itu collapse gitu. Dan ketika kemarin udah kayak wedding udah mau lagi gitu, wedding udah diperbolehkan lagi gitu, itu mulai ada nafas segar. Tiba-tiba gara-gara ini turun lagi kan, susah. Tadi aja temen gue yang ya ada kafe dan dia buka lah ya, maksudnya ya udah curi-curi aja, hanya limited sih. Jadi gue kalau mau ke kafe itu lu buka ada buat lu mah, udah gue datang ke situ gitu kayak gitu. Habis ini gue mau tutup, cuman lu doang, gara-gara lu doang. Oh iya bagus ya kayak gitu. Dan di sana buka ya. Oke. Udah Buka pindah ke tetap. Jepang aja bos, kita di sana aja udah enak. Cuman ya untuk yang pekerja kantoran aja kali ya, yang WFH. yang apa sih, WFH itu. Di Jepang bukan WFH. Selebihnya disebutnya. Telework. Telework disebut. Wow. Telework. Wow. Telegram. Remote work. Remote. So Oh aneh. oke lucu. Oke. Nah, ya ngomongin tentang makanan deh, perempuan yang nggak jauh ya dari makanan minuman. Apa sih makanan minuman di Jepang selama pandemik? Ada nggak? Kayak Nggak ada deh kayak. Stamina. Cuman sih kalau nggak salah itu yang sebenarnya bukan makanan ya, kayak bahan makanan yang banyak dicari itu bawang putih, bawang bombay, sama jahe. oh gitu. Nah, jualan jamu gua kesana. Jahe ya. Oke, gua supply bawang merah, bawang putih. Siap. Tulis, bos. Oke, Desar. Ini Iya, sekitar jadi tuh, ini di sini nih udah jam 5.45, jadi bentar lagi harus azan gitu ya. Baru 5.45 Oke. sih. Jadi ya
cukup menghibur nih buat gua nih ya. Gua ngobrol-ngobrol sama lu bener-bener ngehibur, dan ini jadi salah satu cara. Sama-sama. Jadi salah satu cara untuk menekan stres gua gitu di umur 40 Benar. ini. Thank you banget udah mau bersedia ngobrol di Blabla Radio on Stream. Ya, thank you Walau nggak jelas juga ya. Thank you. See you again next time. Next time. Ya, Terima kasih ya. listen. Ya. Thank you everyone. Thank you Bluffers. So, yeah. Listen and enjoy in Blabla Radio on Stream. Bye-bye.